Perkenalkan, nama saya Belinda Dwi Ratna, NIM 12212100041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pakar diagnosa penyakit ginjal dengan metode Kertain faktor. Di sini saya menuliskan abstrak yang berisikan beberapa keywords, kidney, penyakit ginjal, expert system, Kertain faktor, sama expert system development life cycle. Selanjutnya di sini saya menuliskan latar belakang yang berisikan mengenai penyakit ginjal kronis terus mengalami peningkatan baik di Indonesia maupun dunia dengan faktor resiko seperti hipertensi, diabetes, dan gaya hidup tidak sehat. Banyak kasus tidak terdeteksi sejak dini karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap gejala awal. Akibatnya pasien sering kali baru terdiagnosis pada tahap lanjut, sehingga meningkatkan resiko komplikasi dan biaya pengobatan yang tinggi. Memanfaatkan teknologi seperti sistem pakar berbasis Kertain faktor ini dapat membantu masyarakat mengenali gejala awal penyakit ginjal secara mandiri. Metode ini memungkinkan sistem untuk menganalisis gejala dan memberikan tingkat keyakinan terhadap kemungkinan diagnosis. Sistem yang dikembangkan secara web ini diharapkan menjadi alat bantu deteksi dini dan edukasi kesehatan serta memperluas akses layanan kesehatan. Semua itu terangkum dalam latar belakang. Selanjutnya kita ke bagian rumusan masalah. Di sini saya ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem pakar berbasis web untuk membantu proses diagnosa dini penyakit ginjal. Setelah itu ada bagaimana penerapan metode Kertain faktor dalam sistem pakar untuk menghitung kemungkinan jenis penyakit ginjal berdasarkan gejala. Yang ketiga, bagaimana sistem ini dapat memberikan informasi diagnosa yang cepat dan akurat bagi pengguna awam. Selanjutnya kita ke tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian di sini saya bagi menjadi 3, yaitu 1. Mengembangkan sistem pakar berbasis web yang mampu melakukan diagnosa awal penyakit ginjal, lalu menerapkan metode CF dalam proses pengambilan keputusan diagnosa. Yang terakhir, menyediakan alat bantu diagnosa yang mudah digunakan untuk masyarakat umum. Manfaat penelitian ini bagi masyarakat umum adalah sebagai alat bantu pemeriksaan awal terhadap penyakit ginjal, lalu memberikan informasi kesehatan yang mudah diakses dan edukatif. Sedangkan untuk dunia medis, sebagai pendukung proses triase awal dalam layanan kesehatan, menjadi media edukasi untuk mengenali gejala penyakit ginjal secara lebih dini. Lalu, apa sih manfaat bagi teknologi informasi? Ada 2, yaitu memberikan contoh penerapan metode CF dalam sistem pakar, lalu mendorong pemanfaatan sistem informasi dalam layanan kesehatan. Di sini saya meringkas tinjauan pustaka saya yang saya tuliskan di Word. Di sini saya hanya mencakup 3 hal. Ini daftar pustakanya saya screenshotkan A5. Lalu kita ke metodologi penelitian. Yang pertama ke sumber data. Secara umum sumber data dibagi menjadi 2 jenis, yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui metode seperti wawancara, observasi, kuesioner, dan eksperimen. Dalam konteks penelitian sistem pakar diagnosa penyakit ginjal, data primer diperoleh melalui wawancara dengan tenaga medis yang berperan sebagai pakar untuk mendapatkan informasi mengenai gejala-gejala penyakit ginjal dan tingkat kepercayaan terhadap diagnosa menggunakan metode CF. Lalu data sekunder bisa diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan data resmi dari instansi terkait. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari referensi seperti artikel ilmiah mengenai metode CF, serta laporan kesehatan dari organisasi seperti WHO,
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas. Selanjutnya, metode pengumpulan data saya bagi menjadi 3. Yang pertama, studi literatur, yaitu mengkaji buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang membahas tentang penyakit anak, gejala-gejalanya, membahas mengenai penyakit ginjal, gejala-gejalanya, serta penerapan metode CF dalam sistem pakar. Lalu pengamatan klinis mengamati langsung proses diagnosa yang dilakukan oleh dokter di klinik atau rumah sakit. Selanjutnya wawancara, melakukan wawancara dengan dokter ginjal atau ahli medis dan pakar kesehatan untuk mendapatkan informasi tentang gejala-gejala penyakit ginjal. Selanjutnya kita ke alat penelitian. Berikut ini saya bagi menjadi hardware dan software. Di hardware kita punya prosesor, RAM, hard disk, dan monitor. Sedangkan di software kita punya sistem operasi, database, dan bahasa pemrograman. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan dalam presentasikan dalam tugas ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih.